Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ilmu yang manfaat dan barokah bagi para semua pemirsa, khususnya para muhibin Gus Baha, dengan mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Sebagai manusia, kita tidaklah sedikit pun memiliki daya dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah bisa memastikan siapa yang beruntung dan siapa yang akan celaka. Begitulah sebagian dari paparan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim dalam pengajiannya. Gus Baha juga menuturkan bahwa fasiknya seseorang tidaklah membuktikan nasib celakanya, dan masih banyak lagi hikmah kehidupan yang bisa kita ambil dari majelis Gus Baha. Lantas bagaimana lengkap ceramah Kiai Haji Bahauddin Nur Salim? Kita simak saja dan tonton saja tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ya fase ku macam-macam, mereman ono, ngegeng delok wong wedok ono, delok dangdutan terus ono macam-macam. Tapi nak salat khusyuk. Ada seorang wali yang mangkele iku gunane apa kowe salat wong ijek fasik. Jawabe orang tadi sama siapal kalimatnya yang diceritakan Habib di sini. Ada'u lisulhi maudian. Saya tetap ingin ada alasan saya berdamai dengan Allah. Jadi aku nak pas maksiat itu kan hubungan saya dengan Allah kurang baik. Maka saya tetap akan menjaga satu dua perilaku saya yang saya menjaga perdamaian dengan Allah. Makanya agama ini proses. Sehingga fiqhud dakwah itu harus dihidupkan. Sekarang enggak orang langsung pakai fiqhul ahkam. Akhirnya umat ini melayu. Harusnya yang dimulai fiqhud dakwah. Jadi dulu Nabi berkali-kali kecewa be umat itu, tapi Nabi ngempet karena prosesnya fiqhud dakwah. Yo nate wonten tiyang niku nyuwun sewu, ijek di penggawean maling. Sowan Nabi di wis masyhur. Nabi mau ngangkat dia cung kowe salat. Ada sahabat yang nyuwun sewu rontok usul ning Nabi. Ya Rasulullah, dia punya penyakit sering maling. Kenapa ndak kamu larang supaya tidak maling? Nabi jawab ngeten, "Sayanha huma yaqul." Nah dekne kok salate wis bener ditampa pangeran kok mari-mari di. Itu termasuk yang diperkuat oleh ceritanya Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Ada orang preman agak suka malak orang gitu, tapi nak sholat tenan, tapi ya malak. Jadi contohnya ya kayak kira usah takok. Ya fase ku macam-macam, preman ono, ngegeng delok wong wedok ono, delok dangdutan terus ono macam-macam. Tapi nak sholat khusyuk. Ada seorang wali yang mangkele iku gunane apa kowe sholat wong ijek fasik. Jawab orang tadi sama siapal kalimatnya yang diceritakan Habib di sini. Ada'u lisulhi maudian. Saya tetap ingin ada alasan saya berdamai dengan Allah. Jadi aku nak pas maksiat itu kan hubungan saya dengan Allah kurang baik. Maka saya tetap akan menjaga satu dua perilaku saya yang saya menjaga perdamaian dengan Allah. Istilahnya dalam bahasa Arab ada'u lisulhi maudian. Saya tetap punya sisi musolahah berdamai dengan Allah. Sehingga suatu saat mungkin Allah pas ridho, sholatnya dia makbulah, kemudian dia jadi wali. Makanya kita ini nggak pernah tahu Allah ridho pas kita apa, juga nggak pernah tahu Allah benci pas kita apa. Sehingga raiso sampean muni apa gunane kaji nek ijek lakuane ngono, apa gunane ngaji Minhajul Thalibin ora usah ngono. Saya pas sampean ngaji, pas ra paham, terus ridho mek kodok kodar. Wah diridani pangeran, wong kondang tenan, wong ra paham kok ridho mek kodok kodar. Sing paham ujug, wong goblok kabeh sing pinter aku tok. Waduh, nyoro lek kula ngono. Jadi kita tidak pernah tahu Allah itu meletakkan ridhonya di mana, meletakkan sukhtunya di mana. Wonten orang Hawariyin dalam cerita Ihya. Orang Hawariyin itu orang-orang hebat, wali-walinya Allah, pengikut Nabi Isa. Ono preman liwat. Si preman ini spontan melihat orang-orang soleh itu tertarik, langsung ikut gabung. Saya ulang lagi, langsung ikut. Si wali di antara Hawari ini ada yang risih. Aku terkenal wali kok jejer preman, risih. Maka si wali tadi mempercepat jalannya karena risih jejer nama preman. Sing preman dari awal memperlambat jalannya karena dia bilang
misli saya seperti saya nggak layak berjejer dengan orang soleh. Intinya si preman menjaga kesopanan, si wali memelihara keangkuhan. Jadi si preman dari awal dia nggak sudah merendahkan jalannya karena nggak ingin sejajar. Si walinya tambah banter karena ingin nggak jejer. Allah saat itu juga menfirmankan ke Nabi Isa karena masih zaman nubuah, Isa liyas ta'nifa al amala, dua orang ini memulai amal dari nol. Wali ini tak hapus semua amalnya, preman ini tak hapus semua dosanya, semuanya nol. Yang satu untuk barokahnya adab, yang satu untuk afatnya ujub. Jadi mulane dadi kiai koyo kula yo repot, nak ketemu fasik kok repot. Ape kancanan kok diamuk sampean rodok garis keras ngene iki. Gus kok kancanan wong fasik. Ape ra kancanan kok nang ujub. Mulane kula ora jelas sih perkara niku mboten tak dudono. Kenapa Gus Bak sikape ra jelas? Ya bawaane wong alim ora jelas, bocah kok kandhane angel. Dadi bawaane wong alim ora jelas. Tapi ora jelas e wae karena ape kancanan wong fasik. Engko kancanan wong fasik kok dadi syariat ya tidak mungkin. Sok suci ya ora. Makanya didawakan Allah laisa laka minal amri syai'un au yatsuba alaihim au yatsu. Dadi wong fasik kok potensine di sepuro pangeran tapi yo potensi disiksa pangeran. Nah delok potensi di sepuro kita oleh ngancani, nah delok potensi disiksa kita ora oleh. Masalahnya kita tidak tahu. Nggih, masalahnya kita tidak tahu. Delok tengene cerita-cerita wali. Wong sowan Sunan Bonang iku nggawa gula salam templek ra mesti dadi wali. Kali Jogo sing kenale lewat begal dadi wali. Kali Jogo kenal Sunan Bonang pertama iku mergo napa? Begal. Kenalane wae lewat begal. Tapi malah dadi wali. Suraka kenal Nabi ku perkara ape bacok. Mergo dekne ku ana sayembara sing iso nyekel Muhammad, ya tentu dijangkar wong sing ngomong kafir, sing iso nyekel Muhammad. Mulane dadi kiai ku bingung. Nak nyeritakno tarikh kok nyebut Rasulullah kan gak mungkin wong kafir kok gawe sayembara sing nyekel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikai hadiah. Ya mosok wong kafir kok sayembarane muni apa? Sing nyekel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kei hadiah. Sing bacok Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kei hadiah kan mboten mungkin wong kafir kok muni ngono. Sing kiai sing bingung sing nyeritakno kiai apa muni? Sing nyekel Muhammad tak kei dhuwit. Muni Muhammad kan sekadung ra kulino wong. Cara sampean dadi kiai ya milih ndi? Nyeritakno omongane wong kafir. Milih. Mulane kula kadang kiai ora di pilihan bahasa. Mergo mulane Imam Suyuti sopan-sopane wong, tapi namune Iqra ya Muhammad. Mergo iku satu-satunya kesempatan jangkar Kanjeng Nabi. Kan sing dawuh Allah Iqra. Lah mesti Iqra ya Muhammad. Mergo Allah sing dawuh ning Kanjeng. Tapi nak kita ning Kanjeng Nabi kan gak mungkin muni ya Muhammad. Sekamane ana sayembara, sapa sing iso nyekel Muhammad tak kei unta 100. Suraka tertarik ikut. Tapi barokah kesalahan itu malah roh mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ape baca napa? Ambles sampai ping 3. Ya dia awalnya salah niate salah, tapi pangeran ngersakno untuk hidayah. Barokah salah ku roh mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ora roh donya iku ora roh. Ana wong soleh sak labah amen jamaah sampai diarani hamamatul masjid. Tapi ceritanya seperti itu akhirnya semulane donga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, kita tidak pernah tahu. Ya sudah seperti itu. Paham ya, tapi ya kita tentu ngikuti syariat wa kullun muyassarun lima khuliqallah. Mohon kula terusno. Qultu al-asah ad-dhammu. Terus sing donga sing diwaca teng tasyahud nggih kula waca bismillahirrahmanirrahim. Qultu ala sah wa anna Muhammad Rasulullah sabata fi sahih Muslim wa alam wa aqallu salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad wa ali wa ziyadah ila Hamidum Majid tumeka maring Hamidum Majid. Berarti kados kita napa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Dan ini sebagai penutup kalau ada cerita, kalau ada kitab namanya Hasyatut Turmusi, Hasyatut Tarmasi atau Turmusi ini karangannya Syekh Mahfud Termas. Beliau adalah murid Sayyid Abi Bakar apa? Syato Sohibul Li'ana. Terus guru dari Basim Asyari.
Beliau teman dekatnya Habib, mbahnya Habib Anis, berarti Anis bin Alwi bin Ali, jadi temannya Sohibu Sing Duror. Itu beliau cerita tahiyat itu adalah perwujudan dari dialognya Allah kalian Kanjeng Nabi. Terus ketika Kanjeng Nabi duki Sidratil Muntaha, ya, ketika duki napa? Sidratil Muntaha, Nabi maos napa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Mun Nabi mandek terus dijawab kalian Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mandek. Terus Kanjeng Nabi niku mboten kepengin saking senenge teng umate bahwa kebahagiaan itu hanya untuk beliau. Saking sayangnya teng umate. Terus ditambahi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi niku barokah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakjane saking Allah namung assalamu alaika ayyuhan nabi, hanya untuk Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi carane nego. Ampun nek Gusti niki umat kula wong kudus kathah ngono dadi kira-kira ngono. Dadi ya pangeran ya dinego ampun nek Gusti niki tambahi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholih. Niku sami kalian wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad, kamu akan saya kasih nikmat kemudian kamu puas. Jawabannya Kanjeng Nabi napa? Fa la ardo wa wahidun min ummati finnar. Kula badhe jenengan puas no Gusti, saya tidak akan puas selagi satu umatku min ahlil ijabah, min ahli tauhid masih di neraka. Lan kados kula yo bingung, mbek wong fasik yo bingung. Ape gedeng umat Nabi, ora gedeng umat sing kumat. Ora tau waras. Yo bingung tenan ngadepi wong fasik iku. Gedeng piye-piye iku umat Kanjeng Nabi. Ora gedeng sing ngerusak tatanan yo wong iku. Sampeyan milih gedeng apa milih seneng? Nah sampean jelas kan akeh sing akrab. Sing bingung kok wong saleh ku bingung. Lho nek wong saleh kan penak kan cara nu fasik santai wae pancen bagian dari itu. Bingung so. Ulama ra bingung ya rapat ulama. Mergo jajal sampean misalnya ngadepi wong fasik bingung. Ora mbok bina engko ya disalahno pangeran. Mbok bina kadang yo kakuwati wong teke sira. Tapi yang penting dari itu kita tahu bahwa hubungan wong fasik mbek wong saleh atau wong saleh mbek wong fasik sing jelas dalam adatu Rasulillah itu tidak hubungan kebencian. Itu yang sampai harus catat, tidak hubungan kebencian. Nabi sering donga Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bahkan Nabi nanti ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Saya misalnya orang kaya, ada ulama kaya, itu senengane blonjo. Sampai bojone itu marah-marah. Saking parahnya ulama ini, kebetulan keluarga saya, ini anaknya mulai itu anaknya kon golek utangan. Padahal nilai anaknya pertama berangkat dari rumah itu bawa uang, mau ngirimi anaknya di sarang. Itu orang Jawa Timur, kiai alim. Roh bakul kacang ning bis gak mentolo ditukoni. Roh bakul mainan saake wong tuwek wadon ditukoni. Walhasil tok sarang duwe entek. Tapi gowo mainan, gowo kacang putu. Saake jare. Sama-sama belanja. Dekne niate nyebar rahmate Allah. Dua saya pernah ngalami itu, meskipun di ada skala yang ekstrim. Saya sampai sekarang anak saya mulai TK, SD tak sangoni terus. Kadang beli jajan yang dia sama sekali gak doyan. Dulu ibunya yang marah sebelum ora dipangan kok dituku Gus. Ya masih ora dipangan, bakule tetap seneng. Butuhe bakule iku payu ora kok dipangan ta ora. Tapi utek-utek medhit ini kan pikirannya kan. Nara dipangan aja tuku ya sakake bakule ndonga supaya laris. Lah duit 5.000 bagi kita kan tidak penting is bentek, ben manfaati bakul-bakul. Karena orang kadang dikasih itu malu loh, karena tidak diharga diri. Tapi kalau lewat jual beli kan nah, ya banyak ulama yang gitu boros tapi niatnya menyebar roh. Nah, asal orang soleh itu baik-baik saja. Orang soleh melete, wah duitku akeh, tenang wae. Cara dohir melete, ternyata ngenakno sing dikai ben ora perasaan. Nah misalnya wong soleh terus sopan. Duitku pas-pasan tak pangan sesuk wae ra ono sing dikai ya sungkan le dul-dul. Maka wong saleh kudu mlete ben sing dikai ora sungkan. Bar ngekek dhuwit wong 100.000. Lah iki lanjuran dhuwitmu akeh ora iso tak hitung ning omah. Ijek karungan. Lah kok karungan piye? Dhuwit 1.000 kerja kok karung gak sak. Butuhe ngenakno sing dikai apa? Ngenakno sing dikai. Asal wong soleh, dia ngomong gitu itu niatnya juga soleh. Tapi nak wong ra soleh, pancen melete tenan. Bolak-balik wong ra soleh itu masalah. Makanya kancani wong soleh. Wong soleh itu orang yang luar biasa.
Kanjeng Nabi ku nak dahar sering ning jaba. Ya biasa. Ketok wong akeh. Karena Nabi gak ada kepentingan beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa alaihi salam yang saking sakralnya, saking priainya malah kebablasan dianggap sebagai anak Tuhan. Maka Nabi ngetokno kemanusiaan. Bahkan kalau dahar itu sering di luar. Gue ngetokno nak Nabi itu dahar sebagai umumnya kayak apa orang soleh. Lho kula nate berusaha khusyuk itu meneng. Malah ngipi kuwi elek. Mergo aku ora meneng wae wibawa, nak meneng malah buyute wibawa. Akhire wong rawani takok agama. Nak ana ora takok agama terus takok wong liya, takok rugen malah ra karu-karuan. Tapi baru kayak aku sering guyon gejlokan orang berani tanya. Baru kayak berani tanya, ilmu dikembalikan pada ahlinya. Jadi wong soleh ku ngomong terus yo barokah, saenak yo barokah, asal dekne soleh alim, barokah terus. Tapi nak wong ra saleh goblok e mbok meneng ben wibawa. Nak ibadah anggap wali terus akeh sing sowan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aneh-aneh wae. Modus yo jenenge apa? Lho iya, kayak kasus di Probolinggo, andai kan wong ra jubahan niku ora ono sing percaya. Dia dipercaya karena modus apa? Kesalehan. Umpama dekne nganggo kathok seprapat terus pahpoh ning pasar, ayo aku bisa gadakan uang, percaya ta ora? Barokah jubahan ibu-ibu soleh. Maka sarana kesalehan ini kalau di mata orang nggak soleh, di tangan orang nggak soleh itu makanya kata ulama, kata Imam Haramain, kena alim, murid pun biasa wae. Aja sampai kue terlalu khusyuk terus nak ngomong dindel, padahal keliru ngomongmu itu. Mergo anti ilmu. Bener kok sampean ini bener. Ora alim sepeda motor ya sampai dang-dang sampai rokokan itu bener. Kowe nek bebo khusyuk malah bahaya. Dikira ahlul ilmi jebule gloyor napa. Mulane kena pas mlete tak anggap pinter ini. Menutupi apa? Wis pokoke terusno dhewe. Jadi itu ada aturannya. Pokoknya yang penting itu soleh alim. Makanya saya berkali-kali cerita, saya punya sanad sampai Sufyan bin Uyainah, itu termasuk gurunya Imam Syafi'i. Ya gurunya Imam Syafi'i itu yang paling masyhur itu Muslim bin Khalid Az-Zanji ketika kecil. Beliau diajari sufi oleh Sufyan bin Uyainah. Kemudian ngaji hadis sama Imam Malik. Cuma di Indonesia yang terkenal beliau hanya muridnya siapa? Imam Malik. Sebenarnya dia ngaji lama itu malah sama Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini yang punya riwayat bahwa Nabi Isa dan Nabi Yahya pernah bertemu. Ketika bertemu di satu kampung, sing Nabi Isa tanya, "Aina sirarun nas?" Lalu rumahnya orang-orang fasik di mana? Sing Nabi Yahya selalu tanya, "Aina khiyarun nas?" Lalu rumahnya orang-orang baik di mana? Ini sama-sama Nabi dan sama-sama muda. Kita tahu Nabi Isa juga wa atainaul hukma Sobia. Nabi Yahya ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainaul hukma Sobia. Nabi Yahya juga mulai cilik alim, Nabi Isa juga mulai cilik alim, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Ini sama-sama orang alim mulai kecil, hanya dua itu, Yahya dan siapa? Isa. Itu sezaman. Saya ulang lagi, sezaman. Sama-sama anaknya orang keren, Yahya bin Zakaria, anaknya Nabi. Isa bin Maryam adalah wali besar nasabnya. Akhirnya Nabi Isa yang mulai tanya, "Limada tas'al aina khiyarun nas?" Kenapa kamu tanya rumahnya orang-orang baik di mana? Kata Nabi Yahya, kumpul orang soleh itu enak, nyaman. Ya kan nyaman kan kumpul orang soleh, tidak ada narkoba, tidak ada kegaduhan, tidak ada berisik. Terus gantian Nabi Yahya tanya, "Limada tas'al aina sirarun nas?" Lalu kenapa Anda tanya di mana rumahnya orang-orang buruk? Terus kata Nabi Isa, "Anan Nabi, saya ini Nabi, biman zilatit tabib, ibarat dokter, udawil marto, maka saya mengobati yang sakit." Kalau Anda seorang dokter, nyari sampling penyakit, nyari di endemik daerah penyakit apa daerah sehat? Penyakit. Ya tapi kalau kamu takut ketularan, nyari daerah sehat apa daerah berpenyakit? Itu sama-sama madhab dalam ilmu. Dulu itu ya biasa, perbedaan seperti itu biasa saja. Karena semuanya karena ilmu. Sekarang enggak, kubu sebelah yang ngotot, kubu sebelah ya dalile pokoknya. Mana ada ilmu dalile pokoknya? Pokoknya kunut itu gini, kalau tidak kunut gini. Memangnya Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Kunut tidak kunut itu ada sebelum tahun 12 dan tahun 26. Gue eleng-eleng. Nah di vulgar roh dari vulgar. Nah iku apa banget.
Maka orang-orang alim taunya ya kunut dadak kunut itu al khilaf baina madzhabi Syafi'i wa madzhabi Abi Hanifah. Sekarang tahu-tahu di zaman akhir itu jadi politik identitas. Kayak misalnya begini, tak contohkan lagi perdebatan. Pakai peci putih. Gus Naji itu putranya Mbah Mun, meyakini pakai peci putih itu sunat sehingga santrinya pakai peci putih. Mbah saya Kiai Hamid Pasuruan juga pakai peci putih. Santri sebelah kiri semuanya pakai peci putih karena putih itu sunat ya sudah pakai peci putih. Tapi kalau Mbah Mun itu santrinya nggak boleh pakai peci putih, haram kata beliau. Kata beliau, "Jong kaji nih wong desa-desa nganti adol Tegal, adol sawah. Mbok saingi ketu 5.000." Kata beliau. Nglarakno atine wong dosa apa haram? Dosa, Mbah. Lah ya iku dosa, mulane haram. Sehingga takannya akan santri sarang semua. Enggak ada santrinya Mbah Mun pakai peci putih, kecuali yang sudah kaji. Karena pikiran beliau itu menyakiti orang katanya. Karena kaji ini adol Tegal disaingi 5.000. Tapi Mbah Mun sebagai orang alim yang membiarkan pondoknya Gus Naji pakai peci putih. Mbah Naji juga membiarkan ketika pondoknya Mbah Mun pakai hitam. Makanya saya keterusan peci hitam. Saya itu sudah kaji, tapi karena saya mulai dulu nggak pernah pakai peci putih terus keterusan sampai sekarang. Tapi suatu saat aku juga nganggukan kan, entah kapan suatu saat. Jadi aku soal Nabi keturunan ireng, keterusan diharamno terus kebablasan ini. Itu logika ijtihad. Sama misalnya khasnya ulama itu pakai jubah, pakai apa? Ya sudah itu khasnya ulama. Terus kayak misalnya neng parkiran macak ngono. Alasannya anut ulama. Kira-kira menyinggung orang apa ndak kira-kira? Kowe kelakuanem cek ra karuan jubah sunah Rasul terus kene parang tritis delok wong macem-macem jubah. Kacau gak? Elek-eleki nasab apa enggak? Boy orang itu mikir, jadi karena ada selalu masalah ijtihadiyah. Abdullah bin Mas'ud dulu itu kalau sholat itu nggak pernah pakai baju resmi, seringnya pakai sarung tok, kadang nggak pakai baju. Ketika ditanya, kamu ashabu Rasulillah, kenapa sholat dengan cara seperti itu? Terus beliau ngendikan, wong ben roh nak standar minimal sholat seperti ini. Kalau saya sholat selalu pakai pakaian sempurna, nanti dikira itu aturan fardu dan umat menjadi berat. Sampai seperti itu ulama menjaga konstitusi bahwa yang penting dalam sholat adalah satrul aurat. Zaman itu sudah sahabat dan tabiin karena Nabi sudah wafat itu sudah pakai pakaian lengkap. Tapi Abdul bin Mas'ud tiap sholat di masjid dia menunjukkan pakaian paling tidak lengkap. Jadi pernah beliau sholat itu hanya pakai sarung terus diikatkan di lehernya. Ketika ditanya, dulu kita dengan Nabi pernah sholat seperti ini. Akhirnya ulama menjadi tahu nak ngono sholat paling pokok itu nutupi mabena surah war rukbah. Andai kan tidak ada cerita Abdul bin Mas'ud mungkin dikira sholat syarat sahnya ya seperti itu. Maksudnya pakai jubah terus, pakai pakaian begitu terus. Barokahnya Abdul bin Mas'ud orang tahu standar minimal. Jadi kalau ulama itu motifnya seperti itu. Rasulullah kira-kira senang qiyamul lail apa enggak? Senang. Tapi beliau qiyamul lail di masjid hari keempat, hari kelima sudah ada keluar ke masjid. Karena Nabi kalau selalu melakukan nanti dikira fardu. Tapi kalau enggak melakukan nanti orang enggak qiyamul lail. Maka Nabi pernah melakukan ya pernah tidak. Ya sudah itu konstitusi dalam tradisi ulama. Jelas ya. Saya sholat di pondok saya sendiri sering jadi makmum. Karena semua kiai sudah jadi imam. Nanti dikira syarat sahnya imam itu kiai. Repot. Makanya saya tunjukkan kiai juga boleh jadi makmum. Andai kan semua kiai jadi makmum, saya nanti jadi imam. Ya semua ulama mulai dulu tradisinya gitu. Karena yang dikatakan fardu kifayah itu kalau sudah ada yang melakukan, yang lain tidak usah. Biar seimbang. Sekarang enggak do geruduk kabeh. Makanya terus kacau. Coba sekarang misalnya gini. Andai kan semua orang melakukan kebenaran kesunatan, yaitu misalnya semuanya ambisi itikaf di masjid. Terus tidak ada orang melakukan kebenaran ngurumat yatim, ngurumat jenazah, ngurumat jalan-jalan raya. Kan kacau. Mergo semuanya satu variasi kebenaran itikaf di masjid. Yatim sedang do mati, mergo do itikaf kabeh. Tapi baru kayak ono sing itikaf ning perapatan, nek ono wong tiba iso nulung, nek ono wong kesasar iso tako. Baru kayak wong sing itikaf ning perapatan. Sayange terus bidung-bidung barang ku sayange. Sajane niat itikaf ku sah. Nawaitul iktikaf linusrati thoriq.
Niat ingsun itikaf nulungi dalan ben nak ana wong butuh. Coba sekarang, orang yang kecelakaan, pertolongan emergensi, orang yang itikaf di jalan apa yang di masjid? Di jalan, barokahnya banyak, itu tim SAR gratis. Umpama do niat soleh kabeh bumine pangeran, sah mbok itikaf. Mulai sesuk gak apa-apa, itikaf ning perapatan. Tapi buktikan kamu tidak berbuat macam atau tulisi relawan orang tersesat. Jadi aja ini kebaikan itu ada di mana-mana. Makanya Nabi menyatakan kebaikan orang itikaf ya dikatakan Nabi baik. Orang yang jalan-jalan kemudian ada duri disingkirkan juga disifati Nabi orang baik. Orang yang rumah yatim disifati Nabi orang. Bahkan orang yang hubungan intim dengan istrinya sama Nabi ya disifati orang baik. Sampai sahabat tanya, masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah? Loh iya, andekan itu sama orang lain kan malah dosa. Berhubung sama istrinya maka dapat pahala. Kayak apa Nabi ngitung kebaikan sekian banyaknya. Tahu-tahu di zaman akhir kubunya saja yang baik. Ini apa-apaan? Ini kuano iskal. Yo mareni yo tobat yo. Kebaikan adalah sesuatu yang dikatakan Allah baik di kubu kita maupun di kubu sebelah. Mau kubu sebelah ya apa saja. Baik di partai kita maupun di partai sebelah. Maupun di ormas kita maupun ormas sebelah. Karena semua kebaikan otoritasnya di Allah Subhanahu. Ada nabi yang senangannya ngurus wong fasik, Nabi Isa. Karena berpikiran nabi itu tabib, ya tabib itu yudawil untuk mengobati yang sah. Ada nabi kayak Nabi Yahya. Karena kalau orang kayak kamu tak suruh ngobati orang fasik, kira-kira katut tak sing fasik tobat. Cara rohin tak cul ngobati wong wayu, kira-kira sing katut sapa? Sing ayu dadi ngaji apa sing ngaji dadi ya ukur dhewe, nak ora kuat niru Nabi Yahya, nak kuat niru Nabi Isa. Tapi kowe ora nabi masa. Ya sudah, yang penting roh ilmunya, bahwa dulu itu biasa. Nah khilafnya ulama kira-kira seperti itu. Yang peci putih ya silahkan, gue iling-ilingan, nak putih itu sunnat. Tapi sing ireng, piye-piye kaji desa itu disaingi kedua 5.000 gak terima aja. Yakin deh bos. Nah saya ini mulai kecil di sarang. Tapi mertua saya itu keluarga Pasuruan. Jadi saya, lucunya saya kalau ngajar di Pasuruan pakai peci hitam. Sebagian santri separuh pakai peci hitam menghormati saya. Sebagian pakai putih menghormati kiainya. Jadi jadi saya lihat ini, ya sepanjang sejarah kalau saya ngajar itu jadi warna-warni itu. Karena saya kaget, duh kok banyak yang pakai peci hitam. Menghormati jenengan, yang putih masih banyak-banyak, separuhan. Ya gak ada yang merencanakan, ya alami saja. Nah cara sampean bener di putih apa hitam? Bebas. Karena tadi ini masalah nopo istihad. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semuanya memperoleh ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin wa ya mujibas sailin. Harapan kami, suguhan konten-konten pengajian ini tidak hanya mampu mencerahkan akal dan hati kita, tapi juga mampu tercermin dalam sikap dan perilaku dalam kehidupan nyata, dan semoga semuanya bermanfaat dan barokah, serta menjadi wawasan yang penuh dengan maslahah. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, ihdinas sirotol mustaqim, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.